Pemirsa, tidak ada kata pensiun bagi Yesi Gusman, Ita Mustafa dan Firda Kusler. Meski tidak aktif lagi di dunia akting, ketiga artis ini tetap disibukkan dengan bisnis yang dikelolanya. Berbekal nama populernya sebagai artis, mereka pun membuka usaha. Ada yang mengelolanya secara serius, ada pula yang mengelolanya sebagai kegiatan home industry. Memang dulu main film adalah masa SMA mungkin ya, tapi begitu saya ke Amerika kan otomatis kan. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah untuk kedua kalinya Cek dan Dicek bersama wartawan infotainment lainnya menggelar Malam Dana. Malam Dana kali ini dipersembahkan bagi musisi Bonnie Rollis yang saat ini tengah terbaring tidak berdaya di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Bonnie menderita stroke dengan kerusakan jaringan otak dan komplikasi ginjal. Malam Dana yang diselenggarakan di News Cafe Kemang Rabu 4 Oktober lalu itu diberi nama dari kami untuk Bonnie Rollis. Meski Bonnie terhitung sebagai musisi senior, namun sejumlah musisi muda ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Sebut saja grup musik Humania, Dewa, Bip, serta penyanyi cilik Cindy Senora dan juga pesulap Deddy Kobusier yang ikut memberikan andil dengan tampil sebagai pengisi acara. Padahal sebagian dari mereka mengaku justru tidak pernah mengenal siapa Bonnie Rollis. Kita kenal dari karya-karyanya waktu sama Rollis. Banyak lagu-lagu di tahun 70-an waktu saya masih kecil sempat dengar-dengar gitu ya. Dan seru banget pada zaman-zamannya sih itu Rollis ini sebuah grup yang inovatif banget ya buat kita. Ini salah satu cara kita nunjukin apresiasi kita terhadap musisi-musisi senior seperti The Rollis dan Mas Boni. Kalau kenal secara pribadi enggak, tapi siapa sih yang nggak tahu Rollis? Semua pasti tahu. Kebetulan ayah saya itu suka ngumpulin lagu-lagunya gitu. Jadi saya tahu banget. Bukan era saya gitu, saya kurang tahu. Sebenarnya kalau Mas Gito sih aku tahu, aku pernah nonton waktu itu The Rollis sama Jimmy Manopo sama Om Didit yang lain-lainnya gitu. Tapi sama Mas Boni sebenarnya saya kurang kenal, tetapi saya prihatin aja sama keadaannya. Bisa jadi sosok Bonnie memang tidak akrab dengan mereka. Tetapi itu tentu saja bukan berarti mereka tidak mengenal lagu-lagu The Rollis. Kayak Kemarau, Bimbi, itu sih dua yang paling saya tahu. Nggak hafal sih Mbak. Ada sih. Saya nggak tahu judulnya, tapi saya bisa nyanyi. Nggak mau nyanyi lagi, nggak. Ntar aja. Kalau nyanyi ntar aja. Saya kalau nyanyi jelek nanti. Saya nggak tahu judul-judulnya, saya nggak tahu, tapi saya tahu ada beberapa lagunya. Lantas apa yang mendorong mereka untuk terlibat dalam Malam Dana bagi Bonnie Rollis itu? Pertama kita ngeliat beritanya dia waktu di TV dan terus terang kita terenyuh banget ya. Kita juga pengen bantuin tapi nggak tahu caranya gimana. Dengan ajakan Mas Remy ke kita yang ayo kita dengan senang hati dan ini merupakan kesempatan kita untuk melakukan sesuatu, bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat buat dia dan keluarganya. Ternyata Allah begitu baik ya. Memang itu Maha Pengasih Penyayang buat kita semua ya. Bukan hanya Bonnie, tapi kita semua diingatkan untuk peduli ya. Bahwa ada seorang manusia, musisi yang udah cukup tua dalam keadaan terpuruk, sakit. Dan kepedulian ini adalah tidak bukan karena kita diingatkan oleh Allah. Penyakit yang diderita Bonnie saat ini memang merupakan penyakit yang banyak pula dialami oleh para seniman lain. Pelawak kasino misalnya meninggal dunia karena menderita tumor otak. Begitu pula dengan penyanyi Bruri Pesolima meninggal dunia akibat stroke yang dideritanya. Ada juga sederet seniman lain yang mengalami penyakit sama seperti Charles Hutagalung, pelawak Darto dan lain-lainnya. Lantas apa komentar mereka tentang penyakit tersebut? Karena kalau kita sudah tidak sehat, kita sakit, kita nggak bisa berkarya. Jadi penting sekali, betapa pentingnya kesehatan itu. Nah kita berusaha tahu artinya sehat itu kalau kita sudah sakit. Justru dia ngerokok aja enggak, dia minum enggak. Tapi mungkin ada hal lainnya, misalnya mungkin makanannya nggak dijaga, ya kebanyakan makan, atau mungkin hal lain kurang olahraga, kurang bergerak, ya itu kan juga hal-hal yang bisa membuat sakit. Siapapun bisa sakit, walaupun seorang dokter sekalipun. Ya, kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita ngapain besok gitu. Sama aja sih sebenarnya, itu karena olahraga ataupun segala macam berhubungan dengan tubuh kita, jasmani kita segala macam itu adalah kebutuhan kita sendiri. Jadi pada suatu hari juga kita akan
dekat sekali sama kebutuhan itu dan pasti kita akan lakuin sendiri. Ya saya nggak bilang bahwa banyak orang musisi nggak suka olahraga apa segala macam. Pemirsa, selain dihadiri oleh para musisi muda, malam itu juga hadir pula teman-teman Boni seperti Deli Rollis dan Gito Rollis yang menyumbangkan lagu The Rollis, Burung Kecil. Hadir pula musisi senior angkatan Boni Rollis seperti Jelly Tobing dan Abadi Susman. Malam itu hadir pula pengusaha terkenal Setiawan Jodi yang menyumbang dana senilai 52 juta rupiah termasuk pelelangan gitarnya. Menteri Perhubungan Agung Gumelar yang diwakili oleh Jelly Tobing ikut menyumbang 10 juta rupiah dengan membeli batik koleksi Guru Soekarno Putra yang dilelang. Pengusaha lain yang memberi sumbangan uang sebesar 20 juta rupiah adalah Triawan Munaf, ayah dari penyanyi Sherina. Jumlah dana yang terkumpul secara keseluruhan adalah Rp116.935.600. Semua dikumpulkan dari berbagai pelelangan barang-barang termasuk pelelangan lagu milik Dewa. Selalu ada yang menarik dari aktivitas orang-orang terkenal. Nah pemirsa, sekarang waktunya kita simak berita-berita singkat dari dunia selebriti yang terangkum dalam agenda selebriti berikut ini. Pemirsa, hari Senin lalu rombongan atlet yang mengikuti Olimpiade di Sydney mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka disambut secara meriah. Atlet bulu tangkis pasangan Chandra Wijaya dan Tony Gunawan peraih medali emas, serta pasangan ganda campuran Trikus dan Minarti yang meraih medali perak langsung diarak menuju Monas sampai ke Gedung KONI di Senayan. Sementara Taufik Hidayat, atlet single yang semula ditargetkan meraih medali emas namun gagal di perempatan final, langsung memisahkan diri saat tiba di bandara. Bahkan Taufik seperti enggan bertemu wartawan. Ada pula berita dari acara musik Clear Top 10 yang beberapa waktu lalu menyelenggarakan acara Clear Top 10 Award. Sejumlah penyanyi dan musisi malam itu dianugerahi penghargaan versi Clear Top 10. Acara yang berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center tersebut cukup mendapatkan sambutan antusias dari penonton. Pemirsa, apa saja yang dilakukan para selebriti setelah pensiun dari dunia keartisannya? Kita temui Firda Kusler, Ita Mustafa, dan Yesi Gusman yang kini sibuk mengelola bisnis keluarga setelah tidak lagi aktif sebagai artis. Apa saja bisnis mereka? Langsung saja kita temui 3 artis ini. Pemirsa, tidak ada kata pensiun bagi Yesi Gusman, Ita Mustafa, dan Firda Kusler. Meski tidak aktif lagi di dunia akting, ketiga artis ini tetap disibukkan dengan bisnis yang dikelolanya. Berbekal nama populernya sebagai artis, mereka pun membuka usaha. Ada yang mengelolanya secara serius, ada pula yang mengelolanya sebagai kegiatan home industry. Memang dulu main film adalah masa SMA mungkin ya, tapi begitu saya ke Amerika kan otomatis kan waktunya. Sekolah saya dulu di Amerika kan sekolah bisnis international management. Jadi waktu pulang memang sudah merintis. Tetap masih ada pekerjaan yang harus dikerjain ya, seperti garment, seperti bikin tas, seperti bikin coklat gitu masih. Sebenarnya dibilang berhenti sih enggak, cuman udah tua kali ya mikirnya ya. Ngapain juga kan, banyak yang muda-muda, biar aja deh yang muda-muda. Jadi aku terus beralih ke pekerjaan lain. Kebetulan emang aku bisa ngejalaninnya. Apakah bentuk bisnis mereka? Yang jelas kalau misalnya sampai sekarang yang udah lama bener tuh garmentnya masih, soalnya itu udah dari dulu. Udah gitu juga jalannya juga bagus. Itu juga untuk masa depan, tabungan masa tua. Terusnya pemasarannya di Pasar Raya, tapi Pasar Raya terus Sarinah Tamrin. Terusnya banyaknya sih teman-teman tuh suka bawa misalnya kayak keluar, kayak misalnya mau ke Belanda, kayak ke Rusia, mereka perlu barang, mau adain pameran atau apa tuh mintanya ke kita dengan labelnya mereka gitu. Jadi ya lumayan deh untuk tabungan-tabungan aja sih. Kita industri ya, bikin komponen sepatu. Lalu saya juga menyewakan perkantoran. Advertising media luar ruang, jadi bikin billboard. Kebetulan waktu itu aku dapat konsesi bikin halte yang baru ya di seluruh Sudirman Tamrin gitu. Lalu apa yang membuat mereka tertarik berbisnis dalam bidang tersebut? Bikin komponen sepatu itu ada bordirnya, ada cutting dies dan lain-lainnya ya. Ya itu memang karena kita backgroundnya di situ, latar belakang juga ada.
Samping itu juga kalau masalah perkantoran saya senang interior design. Jadi fun juga gitu. Misalnya kita bikin satu kantor lalu di decorate ya, lalu disewakan pada penyewa gedung. Itu garmennya juga yang saya bikin juga kan garmen anak-anak ya, bukan garmen dewasa gitu. Karena saya pikir setiap orang pasti perlu baju deh. Mau orang susah, mau orang yang banyak duitnya pasti mereka perlu baju gitu.